Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, diceritakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Beberapa dari serdadu penjaga kubur itu pergi ke kota untuk memberitahukan kebangkitan Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Kekasih Tuhan, cerita bohong itu tersiar sampai hari ini, dan banyak orang yang mempercayainya atau menerimanya sebagai fakta yang benar. Tentu saja orang-orang yang mempercayai kebohongan itu adalah orang-orang yang belum mengalami pembaruan pikiran atau orang-orang yang belum terselamatkan. Tetapi terlepas dari kelicikan tua-tua dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi dalam membangun kebohongan, dengan memanfaatkan keberadaan serdadu-serdadu yang mata duitan itu, hal yang patut digarisbawahi dari cerita bohong tersebut adalah, kebohongan sangat dimungkinkan bahkan bisa menjadi kebenaran, jika kebohongan itu diucapkan dan diperkatakan secara berulang-ulang. Bahkan jika kita secara berulang-ulang mendengar dan terus membuka telinga terhadap sebuah kebohongan, kebohongan itu juga bisa menjadi berita yang benar, bahkan menjadi kebenaran bagi kita. Itulah sebabnya kekasih Tuhan, selain kita tidak boleh mengulang-ulang mengucapkan atau memperkatakan sebuah ketidakbenaran dan kebohongan, kita juga tidak boleh membuka telinga kita terhadap ketidakbenaran atau kebohongan, supaya kebohongan itu tidak menjadi kebenaran bagi kita. Kita harus melatih mulut kita untuk berkata ya kalau ya, dan berkata tidak kalau tidak. Kita juga harus berusaha melatih kepekaan dan kecerdasan telinga atau pendengaran kita, supaya hanya peka terhadap suara yang benar dan cakap untuk mendengarkan apa yang baik, apa yang sempurna, dan yang berkenan kepada Allah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.